A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbihi wa tabi'in ila amma ba'd. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu fi kulli hawli mina amwali mughtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Mukarramah Kampus Sentrum Sintapura, khusus yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, para muda yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca ukur kitab suratul Fatihah yang pahalanya dari membaca surah Al-Fatihah tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, orang tua kita, guru kita, paman dan bibi kita, saudara-saudara kita, kakak dan adik kita, khusus untuk almarhum ibunda tercinta Ibu Hajah Titin Khotimah binti Haji Jamaluddin yang telah dipanggil oleh Allah 4 hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Ahad jam 6:30 pagi, hari Ahad tanggal 28 November 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Silih Mulud 1443 Hijriah. Saya mohon bantuan doanya, semoga almarhumah ibu saya, ibunda tercinta Umi Hajah Titin Khotimah binti Haji Jamaluddin, ketika menghembuskan napasnya yang terakhir, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, semoga saat itu sedang dalam keadaan
Kita sangat yakin dan sama sekali di dalam hati kita tidak ada keraguan bahwa kita semuanya pasti akan dipanggil oleh Allah apabila ajal kematian yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing kita datang. Pasti kita akan semuanya akan mati. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang akan datangnya kematian itu banyak. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah 29, surah Al-Ankabut, juz 21, ayat 57. Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, malaikat, jin, semuanya, setiap yang bernyawa jadi qatul maut, itu pasti akan merasakan maut, akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kami lah, yakni kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi kita ini berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah, akan pulang kepada Allah. Kita di alam dunia asalnya tidak ada, kemudian dilahirkan oleh kita, oleh ibu kita menjadi ada, itu pun atas kehendak Allah. Nanti akan kembali menjadi tidak ada. Artinya kita ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mawjuda illallah, tidak ada yang ada hanyalah Allah. Selain Allah itu diadakan oleh yang maha ada, atas kehendak yang maha ada. Adanya yang maha ada tentu tidak didahului oleh sesuatu yang ada, karena segala sesuatu yang ada yang bersifat hawadis itu semuanya diadakan oleh yang maha ada. Artinya pokoknya betul gitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hakikatnya kita semuanya ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikatnya kita semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Berarti kita hakikatnya nggak punya apa-apa. Sekarang punya rumah, punya mobil, punya segalanya, punya jabatan, punya pangkat, punya perusahaan, punya sawah, itu hanya sekedar titipan dari Allah. Kalau dijalankan dengan benar sesuai dengan titipan Allah, sesuai dengan Allah, maka itu Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau digunakan tidak sesuai dengan ridho Allah, maka kita akan berhadapan dengan siksa Allah nanti di akhirat. Termasuk jiwa raga kita dan seluruh anggota badan yang ada pada badan kita, itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kita ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Kita nggak pernah menciptakan kedua mata, mata ciptaan Allah. Diberi mata kita bisa melihat, bisa kemana-mana, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa mencari uang, rezeki. Kita nggak pernah menciptakan kaki. Jadi kaki ciptaan Allah, titipkan dari Allah. Semua jiwa raga kita dan seluruh anggota badan kita itu hakikatnya milik Allah. Maka hakikat adalah inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di alam dunia hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara. Hidup seluruh makhluk di alam dunia tidak ada yang kekal abadi. Tidak seorang pun manusia hidup di alam dunia akan hidup selamanya. Pasti semuanya akan berujung dengan kematian. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, selama kita hidup di alam dunia, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita lakukan, maka dibalas dengan pahala dalam surga. Jika buruk yang kita lakukan, maka dibalas dengan siksa di dalam neraka. Semuanya pasti ada balasannya. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semuanya akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hidup di alam dunia yang sebentar ini, yang bersifat sementara ini. Tentu kita ingin selamat hidup kita, baik di alam dunia sekarang ini maupun nanti hidup kita di alam kubur, di alam barzah. Di alam barzah itu ada kehidupan. Manusia setelah mati, di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Kematian hanya terjadi di alam dunia sekarang ini. Setelah mati, manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah yang Maha menghidupkan, termasuk akan dihidupkan di alam barzah. Kehidupan di alam barzah boleh jadi lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Kita hidup di alam dunia paling 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun itu belum tentu. Tapi kehidupan di alam barzah itu sampai datangnya hari kiamat, yang notabene kita nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, kemudian nanti ada kehidupan yang pada masa di hari kiamat. Kehidupan terakhir yang sebenarnya adalah kehidupan di alamul akhirat, alamul baqa. Kehidupan di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kita hidup di alam dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ibarat seseorang sedang melakukan perjalanan jauh, akan menuju suatu tempat yang dituju. Belum sampai ke tempat yang dituju, orang itu istirahat di sebuah tempat untuk sementara saja, sehingga setelah beres istirahat dia akan meneruskan perjalanannya menuju yang dituju. Jadi yang kita tuju ini bukan dunia. Dunia adalah tempat beramal. Dunia harus kita jadikan ladang untuk akhirat. Tujuan kita itu akhirat, bukan dunia. Salah besar kalau orang yang beriman menjadikan alam dunia sebagai tujuan. Itu kesalahan besar. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Maka itu cari, kita lakukan, kita perbuat amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah-ibadah untuk bekal hidup kita nanti dalam akhirat. Mumpung kita masih dikasih waktu, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Jangan sampai belum sempat beribadah, belum sempat sholat, perlu disolatin, belum sempat ngaji, perlu dihajiin, belum sempat sedekah, perlu disedekahin, belum sempat tahlil, perlu ditahlilin. Jangan sampai belum sempat berbuat baik, belum sempat beramal saleh, belum sempat beribadah, ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, keburu datang. Akhirnya kita melakukan perjalanan ke alam akhirat yang begitu jauh, dan kita nggak tahu situasi
situasi kondisi di sana seperti apa, kita nggak membawa bekal. Belangsa kita pasti, ibarat kita ke Surabaya nggak bawa bekal seperak, pasti belangsa perjalanan. Dan itu pasti kita akan pulang, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya. Kalau ajal kematian yang sudah ditentukan datang kepada kita, mungkin datangnya pagi, mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam, kita nggak tahu. Yang jelas kalau sudah datang, siapapun kita nggak ada kemampuan untuk bisa menolak datangnya kematian. Jadi yuk, berarti kita sebenarnya di alamnya lagi apa? Lagi nunggu giliran, lagi nunggu giliran. Mungkin hari ini yang sebagian mati giliran orang lain, boleh jadi malam ini kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Atau boleh jadi giliran kita besok, nggak tahu. Mungkin saja bapak-bapak duluan yang meninggal, saya belakangan, mungkin seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, saya belakangan bapak-bapak duluan juga mungkin. Taruh aja lah. Siap, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antara amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, dari siksa kubur, ada 4 perkara. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat. Intinya sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah. Kan sholat yang diwajibkan oleh Allah ada 2. Satu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2 sholat Jumat. Ini dua-duanya wajib. Nah, kecuali perempuan nggak wajib sholat Jumat. Itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang kita kerjakan itu akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Makanya sholat 5 waktu, sholat Jumat jangan ditinggalkan. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang kedua, sedekah. Baik sedekah berupa harta, uang, makanan, minuman, maupun sedekah berupa ilmu, maupun sedekah berupa tenaga, maupun sedekah berupa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain atau tersenyum kepada orang lain, itu akan menyelamatkan kita dalam kubur. Bahkan di hari kiamat sedekah akan menjadi naungan bagi kita di atas kepala dari panasnya di hari kiamat. Yang ketiga, membaca Quran. Al-Quran yang kita baca tiap hari, baik kita baca di dalam sholat maupun di luar sholat, itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang keempat, memperbanyak membaca tasbih atau memperbanyak berzikir kepada Allah dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat, sedekah, membaca Quran, memperbanyak berzikir dengan memperbanyak tasbih kepada Allah. Inilah 4 amalan, 4 perkara yang apabila kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita mulajamahkan, kita lakukan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimrar, secara terus menerus dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan nanti alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, lebih luas daripada rumah kita sekarang di dunia. Diluaskan, dilapangkan, dijembarkan, bahkan diterangkan, lebih terang daripada sekarang di dalam masjid ini. Terang, bercahaya. Bahkan alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan rontok, dijadikan taman. Miriyaudil jinan, taman daripada taman-taman surga. Tapi itu bukan surga,
cuma dijadikan seperti taman di dalam surga. Nah kalau kita ingin seperti ini nanti di rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Alam kubur itu kan rumah masa depan kita. Yang kaya, yang miskin pasti akan masuk alam kubur. Pejabat, rakyat, jenderal, kopral, presiden, menteri, kiai, santri, semuanya akan menjadi penghuni rumah masa depan namanya alam kubur. Rumah yang kita sekarang tinggali, yang sekarang kita tinggal di dalamnya bersama keluarga kita, itu rumah sementara. Cepat atau lama pasti akan tinggalkan. Mau tidak mau pasti akan ditinggalkan. Nah kita pikirkan rumah masa depan kita alam kubur. Kita pikirkan dari sekarang bagaimana nanti saya kalau sudah menjadi penghuni rumah masa depan di alam kubur, bagaimana saya akan bahagia, akan sengsara. Rumah masa depan saya akan sempit, apakah lega? Rumah masa depan saya akan terang, apakah akan gelap? Jawabannya tergantung apa yang kita lakukan sekarang di dunia. Kalau kita beriman, bertakwa, banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, tidak pernah meninggalkan sholat, membiasakan sholat, membiasakan baca Quran, membiasakan berzikir, insya Allah rumah masa depan kita nanti akan indah, lebih indah daripada rumah yang kita tinggal sekarang di dunia. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa, saya jawab. Yang saya terangkan ini ada di dalam kitab Tambihul Ghafirin. Sudah saya baca kitabnya, tapi kitabnya nama saya nggak dibaca karena saya sudah hafal kitabnya. Tinggal dibaca, juga nggak hafal kitabnya, yang sudah hafal. Kitab Tambihul Ghafirin ini karangan seorang ulama besar, al-alim, al-alama, al-faqih, al-qadir, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bermadzhab Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan man arada ayan jua min ajabil qabri ba'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa'amal arba'atul lati lazimuha wa mu'amatul sholawat wa sodaqoh wa qira'atul Qur'an wa kasratul tasbih kasratul dzikrillah ta'ala wa amal arba'atul lati yajtanibuha fal kidbu wal khiyanatu wan namimatu wal qaul. Artinya barang siapa yang oleh Allah ingin diselamatkan min ajabil qabri, dari azab kubur, dari siksa kubur, kata beliau dalam kitabnya fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Fa'alaihi mangka wajib ingatase siman opo ayyulazima yenta ngabiasaken ya siman arba'ata asya'a ing papat piro-piro perkara. Jadi barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, alam kuburnya ingin diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, maka ia harus menjaga dan membiasakan 4 perkara. Yang pertama, muhafadhatus sholawat, menjaga sholat yang 5 waktu, termasuk sholat Jumat, jangan sampai diabaikan, jangan sampai diremehkan, jangan sampai disepelekan. Karena sholat itu perintah langsung dari Allah, harus kita utamakan dari perintah-perintah yang lainnya. Kalau umpama seorang tentara dia langsung melaksanakan perintah komandannya, yang notabene komandan itu manusia ciptaan Allah, maka tentu
tentara tersebut harus lebih patuh kepada Allah yang menciptakan komandan itu. Tapi realitanya kenapa manusia lebih patuh kepada manusia daripada patuh kepada Allah? Buktinya kalau Allah yang manggil, ya Allah sholat, hari-hari weh. Padahal itu panggilan Allah hakikatnya. Tapi kalau dipanggil oleh bos, siap bos, laksanakan. Wah. Siap komandan. Siap komandan, siap dan. 86. Dipanggil kalau hari-hari pura-pura tengah denge, pura-pura budek. Aku budek mana? Nah, sholat. Yang kedua yaitu wasodaqah, membiasakan gemar bersodaqah. Sodaqah itu yang penting ikhlas, betul nggak? Daripada sodaqah sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Setuju tuh? Hah? Setuju tuh? Daripada sodaqah sedikit nggak ikhlas. Gue salah, agar rendeng deh. Gue semua mendengar bisa. Daripada sodaqah sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak, gede, besar tapi itu yang is the best mah, itu yang paling bagus. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, menjaga dan selalu membiasakan membaca Quran. Ulang baca Quran bakal nyapaatan kau sampai kiamat. Bahkan bakal nuntun kau udah kasulkan sampai kiamat. Ayat hadisnya, hadis marfu dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasul bersabda, inna hadzal Qur'an syafi'un musaffahun man ittaba'ahu qawlan jannah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat di hari kiamat, di alam kubur, di padang mahsyar. Syafaatnya Al-Qur'an ini diterima oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada siapa? Kata Nabi, manit taba'ahu, kepada orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, kepada orang yang cinta kepada Al-Quran, yang suka membaca Quran, suka mempelajari Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai imam. Nah, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang seperti ini. Nanti ketika orang tersebut sedang melintas di atas jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, jembatan itu menuju ke surga. Di bawah jembatan itu api neraka berkobar-kobar. Nah, semua manusia akan melintas jembatan itu, dan nanti banyak yang terpleset kakinya, tergelincir kakinya, hanya berjatuhan, terpelanting masuk ke dalam kobar neraka, dan tidak ada yang bisa nolong. Kenapa di dalam dekat gelap bumi, tidak ada yang bisa nolong. Tapi orang yang menjaga sholatnya, yang suka sedekah, yang suka baca Quran, yang suka berzikir dan membaca tasbih, itu nanti akan dituntun oleh Al-Quran ketika dia melintas di atas sirat. Kata Nabi, qadahu ilal jannah, niscaya Al-Quran akan menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Di hari kiamat yang akan memberikan syafaat ada 3. Jadi ada 3 golongan yang oleh Allah sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama. Kalau para ulama itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga para syuhada, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, yasfa'u yaumal kiamati salah satu al-anbiya summa ulama summa syuhada, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan pada hari kiamat 3
perang, di medan tempur ketika perang dengan orang-orang kafir dalam rangka membela agama Allah, gugur di medan perang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata sudah divonis akan masuk neraka. Akhirnya nggak jadi masuk nerakanya karena mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. Itu ada hadisnya. Jadi bagi orang yang mati syahid, dia akan memberikan syafaat bisabina min ahli baiti, 70 orang dari keluarganya. Maka kalau kita ingin dapat syafaat di hari kiamat, dapat syafaat dari Nabi, maka jangan lupa kita patuh tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, banyak bersolawat kepada beliau. Kemudian kalau kita ingin dapat syafaat dari para ulama, maka kita harus memuliakan para ulama. Tapi tentu ulama yang lurus, jangan ulama yang sesat dan menyesatkan. Sebab sekarang banyak ulama yang sesat menyesatkan, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, yang berani merubah hukum Allah. Ulama seperti ini memang nggak usah didengar. Itu tanah itu mah, tong didenge. Nah, ulama yang lurus, ulama yang warasatul anbiya wajib kita muliakan. Sebab kalau kita memuliakan para ulama yang lurus, itu samalah artinya kita telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang sudah memuliakan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, mama wahul jannah, maka tempat kembalinya surga. Rasulullah bersabda, man akroma aliman faqad akromani li'annahu habibi, wa man akromani faqad akramallah li'anni habibu, wa man akramallah fama wahul jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan ulama, memuliakan orang alim, memuliakan guru ngaji, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya ulama adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang telah memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Karena aku adalah kekasih Allah, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, waman akramallah fama wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, yuk kita muliakan Allah. Caranya dengan memuliakan Rasulullah. Yuk kita muliakan Rasulullah. Caranya dengan memuliakan para ulama, guru kita. Percuma kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau di hati kita ada kebencian kepada para ulama. Haram masuk surga, haram mendapatkan syafaat. Rajin sholat sampai jidatnya hitam, rajin puasa sampai badannya lurus, yang tahu ibadah haji keterangan utang, pas meninggal membawa kebencian di hatinya kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, kepada para ulama sebagai pewaris Rasulullah. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, illa dakhalannar, ia pasti masuk neraka. Sholatnya akan sia-sia, puasanya sia-sia, ibadah haji sia-sia, enggak ada nilainya. Ia dijadikan ahli neraka. Nauzubillah min. Awas jaga hati kita. Jangan sampai ada kebencian kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, kepada para ulama sebagai pewaris beliau. Karena para ulama inilah yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Dulu Islam disebarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang sudah wafat, diteruskan oleh para ulama sekarang. Tapi ulama yang lurus, ulama yang tetap komitmen, konsisten memegang kepercayaan Rasulullah, yaitu ulama yang umanabul rusul, ulama yang menjadi kepercayaan para rasul. Karena sekarang ada ulama yang berkhianat kepada para rasul, ada para
Kalau nanti ya. Lewat. Tapi apa ya? Balik kamu penting tahun di bumi, bumi maut. Jadi abdi balik kamu tahun di bumi. Jadi ada bisa balik perbios baik. Sasiaran sama jalannya, pamugi anu diberi kucing simunan pak. Jadi kita apa sampai ada. Ada yang bukan mangga orang itu pengawasan. Kalau zaman modal alhamdulillahirobbilalamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sadaya simkuring ucapkan salam, simkuring mulem kasadayana jamaah pengajian rutin Kamis Masjid Jamal Barokah mulem agar kiranya berkenan hadir dalam acara tahlilan uniku ibunda tercinta almarhumah Ibu Hajah Titin Khotimah binti Haji Anwar binti Haji Jamuddin yang telah wafat hari Ahad kemarin. Jadi malam ini tahunnya keempat di rumah saya. Kepada jamaah pengajian rutin Kamis Masjid Barokah Setu musim kuring diulam ke malam katuluna anu aya waktos anu teu aya acara ka mana-mana diantos musim kuring di Cibeduk. Hapunten atau mau sadayana